Hakim-Hakim 19 kisah paling mengejutkan dalam Alkitab yang tak akan Anda percayai. Bayangkan diri Anda berada di masa yang sangat jauh ketika Israel diperintah oleh para hakim. Nah, pada saat itu, sebuah kisah yang sangat menyedihkan dan rumit terjadi. Saya akan menceritakan semuanya secara langsung, tetapi saya perlu memperingatkan Anda bahwa cerita ini berat, melibatkan hal-hal sulit seperti kekerasan dan penderitaan. Jadi jika Anda sangat sensitif, ini mungkin bukan waktu terbaik untuk mendengarkan. Kisah yang akan saya ceritakan ini ada pada kitab Hakim-Hakim pasal 19 sampai 21 di dalam Alkitab. Untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, penting untuk mengetahui sedikit tentang seperti apa kehidupan di Israel pada saat itu. Kita berbicara tentang suatu periode yang dikenal sebagai zaman Hakim-Hakim. Itu adalah masa yang sulit setelah bangsa Israel menaklukkan tanah perjanjian, namun sebelum mereka memiliki seorang raja yang memerintah mereka. Saat itu, Israel agak tersesat. Mereka hidup dalam siklus tanpa akhir. Mereka tidak menaati Tuhan, menderita karenanya, bertobat, dan kemudian Tuhan mengutus seorang hakim untuk membantu mereka bangkit kembali. Para hakim ini adalah para pemimpin yang muncul pada saat dibutuhkan untuk menyelamatkan rakyat dari musuh-musuh mereka. Namun tanpa pemimpin yang tetap, setiap suku Israel melakukan apa yang mereka anggap benar. Dan seperti yang bisa Anda bayangkan, hal itu tidak selalu berhasil. Jadi, kita sampai pada awal cerita kita. Ada seorang Lewi, yaitu salah seorang dari suku Lewi, yang sedang melakukan perjalanan di pegunungan Efraim. Dia memiliki seorang wanita, yang disebut selir, yang mirip dengan seorang istri, tetapi dengan hak yang lebih sedikit dalam masyarakat tersebut. Mereka memiliki hubungan yang rumit, dan suatu hari, dia berangkat ke rumah ayahnya di Betlehem di Yehuda. Pria itu sangat sedih dan sangat merindukannya. Dia banyak berpikir dan memutuskan ingin membawanya kembali, mungkin untuk mencoba memperbaiki keadaan di antara mereka. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya, mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke rumah ayahnya, bertekad untuk membawa kembali wanita yang masih dia cintai terlepas dari segalanya. Maka dimulailah sebuah perjalanan yang penuh dengan emosi, perjumpaan, dan perselisihan, yang menunjukkan kepada kita lebih banyak tentang seperti apa kehidupan di masa yang rumit itu dan bagaimana orang-orang menghadapi apa yang dibawa kehidupan kepada mereka. Maka laki-laki itu memutuskan untuk mengejar selirnya, dengan membawa serta seorang pelayan yang setia dan 2 ekor keledai untuk perjalanan itu. Ketika akhirnya sampai di rumah ayah gadis itu, reuni itu penuh haru dan kegembiraan. Ayah mertuanya, yang ingin memperpanjang kebahagiaan ini, memintanya untuk tinggal selama 3 hari. Dan begitulah yang terjadi. Mereka makan, minum, banyak berbicara, dan bahkan merayakannya. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali, laki-laki itu bersiap untuk berangkat, tetapi ayah gadis itu bersikeras. Tinggallah lebih lama lagi, 1 hari lagi, ayo makan bersama lalu lanjutkan. Dan beberapa hari berlalu, ayah mertua selalu meyakinkan pria itu untuk tinggal lebih lama. Ketika hari kelima tiba, sekali lagi laki-laki itu berpikir untuk pergi, namun ayah mertuanya berkata, tunggu saja sampai hari berakhir. Namun kali ini, pria tersebut memutuskan tidak akan bermalam di sana lagi. Kemudian dia bangkit dan akhirnya pergi bersama selirnya dan pelayannya. Mereka melanjutkan perjalanan dan segera tiba di dekat sebuah kota bernama Jebus, yang kemudian dikenal sebagai Yerusalem. Hari mulai gelap, dan pelayan itu menyarankan, mari kita bermalam di sini. Namun laki-laki itu menjawab, tidak, mari kita melangkah lebih jauh. Saya tidak ingin tinggal di kota asing ini. Demikianlah mereka meneruskan perjalanan sampai tiba di kota Gibea milik suku Benyamin. Sesampainya di sana, ketiganya sudah lelah dan membutuhkan tempat untuk bermalam. Namun sepertinya tak ada seorang pun di kota itu yang bersedia menyambut mereka. Mereka tinggal di alun-alun kota, menunggu seseorang menawarkan mereka perlindungan. Hari sudah mulai gelap ketika seorang lelaki tua, yang juga berasal dari daerah pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea, melihat mereka di sana. Penasaran, dia mendekat dan bertanya dari mana mereka berasal dan kemana tujuan mereka.
Laki-laki Lewi itu menceritakan seluruh kisahnya, menjelaskan bahwa ia datang dari Betlehem di Yehuda dan sedang dalam perjalanan menuju rumah Tuhan. Namun sampai saat ini belum ada seorang pun yang menerima mereka untuk bermalam. Orang tua itu, dengan hati yang murah hati, berkata, "Damai sejahtera bagimu. Jangan khawatir, kamu bisa tinggal bersamaku. Aku punya jerami dan padang rumput untuk keledai, serta roti dan anggur untuk kita semua. Jangan habiskan malam di alun-alun, ikutlah denganku." Pria itu, selirnya dan pelayannya dengan penuh syukur menerima undangan tersebut. Di rumah lelaki tua itu, mereka bisa beristirahat. Mereka mencuci kaki, makan dan minum dengan baik, dan tak lama kemudian mereka berbincang-bincang dengan gembira, dihangatkan oleh keramah tamahan pria baik hati itu. Sepertinya malam itu akan berakhir baik bagi mereka, namun kenyataannya sesuatu yang gelap akan segera terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kini, ceritanya menjadi semakin kelam dan menyedihkan. Hari sudah malam di Gibeah ketika orang-orang jahat dari kota, yang dikenal sebagai anak-anak belial, sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang sangat jahat dan tidak menghormati Tuhan atau orang lain, mengepung rumah orang tua itu. Mereka mulai mengetuk pintu dan berteriak, menuntut agar lelaki tua itu menyerahkan lelaki yang menginap sebagai tamu, orang Lewi, agar mereka bisa mengenalnya. Niat mereka jelas, mereka ingin menyakiti orang Lewi, menganiayanya, dan bahkan mungkin mengambil nyawanya. Lelaki tua itu, yang sangat ingin melindungi tamunya, mencoba menenangkan para penyerang dengan cara yang tampaknya mengejutkan kita saat ini. Dia menawarkan putrinya sendiri, yang masih perawan, dan selir orang Lewi, dalam upaya untuk menghindari bahaya yang lebih besar terhadap tamunya. Ia memohon kepada orang-orang itu, "Tolong, saudara-saudaraku, jangan lakukan hal jahat ini. Orang ini ada di bawah naunganku, jangan lakukan hal gila ini. Inilah putri perawanku dan selirnya. Aku akan membawa mereka keluar, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi jangan sakiti orang ini." Itu adalah pilihan yang buruk dan mengerikan. Lelaki tua itu berusaha melindungi tamunya, namun solusi yang dia temukan justru menambah tragedi. Orang-orang di luar tidak menyerah, dan di tengah kekacauan ini, mereka akhirnya mengambil selir orang Lewi itu. Mereka membawanya keluar rumah, dan di sana, dalam suasana yang sangat kejam dan jahat, mereka menganiayanya sepanjang malam, tanpa henti, hingga fajar. Ketika matahari akhirnya terbit, selir itu terbaring di pintu masuk rumah. Ketika orang Lewi itu keluar pada pagi hari, dia menemukannya di sana. Dia mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi menyadari dia sudah mati. Dia tidak bisa menahan kebrutalan malam yang mengerikan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menempatkannya di atas keledai dan kembali ke rumahnya, diam dan penuh kesakitan. Sesampainya di rumah, orang Lewi itu mengambil keputusan yang mengejutkan. Dalam tindakan yang bercampur antara rasa putus asa dan permohonan keadilan, dia memotong tubuh selirnya menjadi 12 bagian dan mengirimkan masing-masing bagiannya kepada salah satu suku Israel. Itu adalah cara ekstrim untuk menunjukkan kepada semua orang kengerian atas apa yang telah terjadi, seperti seruan kemarahan dan seruan minta tolong. Ketika suku-suku Israel menerima bagian-bagian tubuh tersebut, beritanya menyebar dengan cepat. Semua orang merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sangat tidak dapat dibayangkan, yang belum pernah dilihat atau dilakukan sejak hari bangsa Israel meninggalkan Mesir. Orang-orang mulai membicarakan apa yang harus dilakukan, merenungkan gawatnya situasi, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sedang terjadi di antara mereka. Dengan demikian, kengerian tragedi ini menyebar, dan semua orang di Israel merasa perlu untuk bertindak, mencari cara untuk menanggapi kekejaman dan ketidakadilan tersebut. Gelombang kesedihan dan kemarahan menguasai masyarakat, sangat menandai sejarah Israel. Kini ceritanya berubah menjadi lebih dramatis dan tak terduga. Kematian brutal selir tersebut tidak hanya mengejutkan Israel, namun juga memicu reaksi yang kuat dan terpadu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Seluruh Bani Israel berkumpul di Mispa,
mulai dari dan di utara sampai Bersheba di selatan dan sampai ke tanah Gilead di timur. Seolah-olah seluruh bangsa Israel bersatu, sebagai satu orang, dengan tujuan yang sama. Para pemimpin suku, yang mewakili seluruh umat Allah, juga hadir di sana. Bayangkan saja, 400.000 orang, semuanya berdiri, bersenjatakan pedang, siap berperang. Seluruh jemaah ingin memahami, bagaimana kejahatan seperti itu bisa terjadi. Kemudian orang Lewi, pria yang kehilangan selirnya secara tragis, mulai menceritakan kisahnya. Dia menjelaskan bagaimana dia dikepung malam itu di Gibeah, sebuah kota di suku Benyamin, oleh orang-orang jahat yang menyerang rumahnya dan melakukan tindakan yang sangat kejam hingga mengakibatkan kematian rekannya. Kengerian malam itu masih hidup dalam kata-katanya dan, dengan rasa sakit yang luar biasa dan keinginan akan keadilan, dia mengatakan bahwa dia telah memotong tubuh wanita itu menjadi 12 bagian dan mengirimkan masing-masing bagiannya kepada suku-suku Israel, sebagai permohonan yang putus asa untuk bantuan. Mendengar hal ini, jemaah Israel diliputi amarah. Mereka memutuskan, saat itu juga, bahwa tidak ada seorang pun yang akan pulang sampai Gibeah, kota Benyamin, dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Seolah-olah rasa keadilan muncul di hati mereka masing-masing, dan mereka tahu bahwa mereka perlu bertindak. Kemudian seluruh anggota suku bersiap untuk berperang. Mereka tidak akan berhenti sampai kejahatan diusir dari Israel. Suku-suku Israel mengirimkan utusan kepada suku Benyamin, menuntut agar mereka menyerahkan orang-orang Gibea yang bertanggung jawab atas kekejaman itu. Pesannya jelas, serahkan orang-orang yang bersalah agar kita dapat menghukum mereka dan menghilangkan kejahatan ini dari antara kita. Namun suku Benyamin, bukannya menyerah dan menyerahkan orang-orang yang bertanggung jawab, malah memutuskan untuk melindungi mereka yang bersalah. Mereka menolak mendengarkan saudara-saudaranya dan memilih bersiap menghadapi perang. Maka suku Benyamin pun bergerak. Mereka memiliki 26.000 orang yang siap berperang, ditambah 700 prajurit terpilih dari Gibeah, yang terkenal karena keterampilan dan kehebatan mereka dalam pertempuran. Meski kalah jumlah, para pendekar ini terkenal dengan kekuatan dan akurasinya, terutama para pemanah yang mampu menembak dengan tangan kiri dan tidak pernah meleset dari sasarannya. Sebelum pertempuran, anak-anak Israel mencari bimbingan Tuhan di Betel. Mereka bertanya, "Tuhan, siapakah yang memimpin penyerangan terhadap Benyamin?" Dan jawabannya menjadi jelas di siang hari, Yehuda akan maju lebih dulu. Dengan bimbingan ilahi ini, Israel siap untuk bergerak. Ketegangan sedang terjadi. Di satu sisi, keinginan untuk keadilan dan pencarian untuk menghilangkan kejahatan. Di sisi lain, kesetiaan suku Benyamin terhadap kelompoknya sendiri, meski itu berarti membela tindakan yang mengerikan. Perang saudara akan segera dimulai, dan tidak ada yang tahu bagaimana perang itu akan berakhir. Satu-satunya kepastian adalah bahwa hasil dari kisah ini akan mengubah nasib Israel selamanya. Bani Israel bersiap berperang, mendirikan kemah di depan Gibea. Suasananya tegang, dan Anda dapat merasakan bahwa ini bukanlah konfrontasi yang sederhana. Itu adalah campuran antara keadilan dan balas dendam yang mendidih di udara, dan semua orang siap berjuang sampai akhir untuk menyelesaikan situasi yang mengerikan ini. Ketika pertempuran dimulai, keadaan tidak berjalan sesuai harapan bangsa Israel. Para prajurit Benyamin yang datang dari Gibea menunjukkan perlawanan yang sengit. Mereka berjuang begitu keras hingga berhasil mengalahkan 22.000 orang Israel pada hari pertama saja. Mereka mendapat keuntungan karena berada di perbukitan, dan ini memberi mereka posisi menyerang yang lebih tinggi, yang membuat keadaan menjadi sangat rumit bagi bangsa Israel. Namun meski mengalami kekalahan besar, Israel tidak menyerah. Mereka berkumpul, menata kembali diri mereka dan, dengan hati penuh kesakitan, pergi mencari bimbingan dari Tuhan. Dengan berlinang air mata, mereka bertanya, "Tuhan, haruskah kami terus berperang melawan Bani Benyamin, saudara-saudara kami, atau lebih baik berhenti?" Dan Tuhan menjawab dengan tegas, "Ayo, naik lagi, karena besok aku akan menyerahkanmu ke tanganmu." Maka pada hari kedua, bangsa Israel kembali ke medan perang,
siap untuk mencoba lagi. Namun, sekali lagi, para pejuang Benyamin menunjukkan seluruh kekuatan mereka, dan 18.000 orang Israel lainnya tewas. Itu adalah hari yang penuh penderitaan dan kekalahan. Menghadapi kekalahan baru ini, bangsa Israel semakin terguncang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, dengan berat hati, dan pergi lagi mencari penghiburan dan bimbingan dari Tuhan. Sebagai tanda kerendahan hati, mereka menangis, berpuasa, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, mencari jawaban. Di sana ada tabut perjanjian Allah, dan Pinehas, sang imam, putra Eleazar dan cucu Harun, hadir, mencoba membimbing bangsa itu. Mereka menanyakan pertanyaan itu lagi, dengan rasa sakit yang mendalam, "Tuhan, haruskah kami terus berperang melawan Bani Benyamin, saudara-saudara kami? Atau haruskah kita berhenti?" Dan sekali lagi, Tuhan menjawab, kali ini dengan sebuah janji, "Majulah, karena besok aku akan menyerahkan Benyamin ke dalam tanganmu." Hari ketiga tiba, dan bangsa Israel tahu bahwa itu tidak akan mudah. Mereka sudah sangat menderita, tapi mereka tidak bisa menyerah sekarang. Dengan keberanian baru dan mengetahui kesulitan yang akan dihadapi, mereka kembali mendaki bukit, siap menghadapi prajurit Benyamin sekali lagi. Di perbukitan Gibea, pertempuran berlanjut. Ini adalah konflik yang penuh harapan dan juga banyak ketidakpastian, karena semua orang mencari solusi yang adil terhadap situasi sulit ini. Prajurit Benyamin, sekali lagi, tidak mundur. Mereka keluar menemui orang Israel, siap berperang, dan mengambil jalan menuju Betel dan Gibea. Pertarungan berlangsung sengit, dan Anda dapat merasakan bahwa masing-masing pihak bersedia bertarung hingga akhir. Bani Benyamin begitu yakin dengan kekuatan mereka sehingga mereka mengira bangsa Israel pasti akan kalah. Mereka mengumumkan kemenangan sebelumnya, namun bangsa Israel, meski terguncang, memutuskan untuk mengubah strategi mereka. Daripada terus bertarung secara langsung, mereka memutuskan untuk berpura-pura mundur, melarikan diri dengan putus asa. Idenya adalah untuk memancing suku Benyamin agar menjauh dari kota yang aman, ke tempat di mana Israel akan mendapat keuntungan. Dan saat itulah penyergapan Israel mulai terjadi. Mereka telah menyembunyikan 10.000 orang yang telah dipersiapkan dengan baik di sebuah gua dekat Gibea. Para pejuang ini keluar dari persembunyiannya pada saat yang tepat, menyerang secara tiba-tiba dan membawa kekacauan pada suku Benyamin. Putra-putra Benyamin tidak menyadari betapa besarnya masalah yang mereka hadapi hingga semuanya terlambat. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan turun tangan, dan tiba-tiba, segalanya berubah. Benyamin yang yakin akan kemenangannya mulai kalah dengan cepat. Dengan perubahan ini, bangsa Israel tidak membuang waktu dan maju dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka menyerbu Gibea dengan kemarahan yang luar biasa. Seluruh kota diselimuti kehancuran, dan tak lama kemudian awan asap besar membubung ke langit. Orang-orang Benyamin yang melihat kota mereka terbakar dan tertutup asap, benar-benar bingung. Perang itu, yang tampaknya begitu pasti bagi mereka, kini mengalami perubahan yang sama sekali tidak terduga. Saat pertempuran berlanjut, yang ada hanyalah kebingungan dan keputusasaan di semua sisi. Kepulan asap membubung di atas cakrawala, menjadi saksi bisu kekacauan dan kehancuran yang terjadi di perbukitan Gibea. Akhir dari pertempuran itu menyakitkan dan menandai titik paling tragis bagi putra-putra Benyamin. Mereka menyadari, dengan sangat terkejut, bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Suku Benyamin, yang terkejut dan takut dengan apa yang terjadi, mencoba melarikan diri, berbalik ke arah gurun dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Namun pertarungan semakin intensif. Orang-orang Israel tidak memberi kelonggaran. Mereka yang mencoba melarikan diri dari kota-kota tetangga dikejar dan dihancurkan di sepanjang jalan. Itu benar-benar pembantaian. Prajurit Benyamin dikepung dan dikejar, dan orang Israel tidak menunjukkan belas kasihan, melanjutkan pertempuran hingga matahari terbenam. Pada hari yang mengerikan itu, 18.000 prajurit Benyamin tewas. Kekalahannya sangat besar, dan beberapa orang yang tersisa mencoba melarikan diri ke padang pasir, mencari perlindungan di batu karang Rimon. Namun dalam perjalanannya,
5.000 orang lainnya dibantai. Dan penganiayaan tanpa henti tidak berhenti sampai di situ. Serangan berlanjut ke Gidom, di mana 2.000 anak buah Benyamin lainnya terluka dan terbunuh. Pertempuran yang tampak seperti kemenangan mudah bagi suku Benyamin akhirnya menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Dan yang tersisa hanyalah keputusasaan dan kehancuran. Hasil dari pertempuran itu sangat menghancurkan. Pada hari itu, 25.000 prajurit Benyamin tewas. Namun, 600 orang berhasil melarikan diri dan mengungsi di Penha Derimom. Di sana, mereka bersembunyi selama 4 bulan, mungkin menunggu waktu yang lebih aman atau kesempatan untuk memulai kembali. Namun orang-orang Israel, yang masih bertekad untuk menghukum suku Benyamin atas perbuatan mereka, kembali ke kota-kota yang mereka temukan dan membakarnya. Mereka mencari keadilan dengan cara yang keras, dengan api dan pedang, menandai akhir yang tragis dari perang berdarah antar saudara ini. Namun sayangnya, ceritanya tidak berakhir di sini. Masih banyak lagi peristiwa kelam yang akan terjadi. Meski menang, hati anak-anak Israel diliputi kesedihan. Mereka berkumpul di Betel dan teringat akan sumpah yang mereka ucapkan di Mispa, yang berjanji bahwa tidak seorang pun di antara mereka akan memberikan putri-putrinya untuk dinikahkan dengan laki-laki Benyamin. Kini janji ini membuat mereka khawatir. Bagaimana mereka bisa mendapatkan istri bagi beberapa pria suku Benyamin yang tersisa? Bagaimanapun, mereka bersumpah untuk tidak memberikan putri mereka kepada mereka, dan itu bisa berarti akhir dari suku tersebut. Situasinya sangat rumit. Hanya tersisa 600 laki-laki dari Benyamin dan hampir tidak ada perempuan. Bahkan setelah segala kejahatan yang dilakukan suku Benyamin, bangsa Israel tidak ingin melihat satu suku Israel pun musnah sepenuhnya. Dengan berat hati, mereka mencari petunjuk Tuhan dan bertanya, "Ah, Tuhan, Tuhan Israel, mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin saat ini Israel kehilangan satu suku?" Rasa sakit karena kehilangan dan keseriusan sumpah yang diucapkan di Mispa membebani mereka. Keesokan harinya, dalam upaya beribadah dan mengupayakan rekonsiliasi, umat membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran dan korban perdamaian kepada Tuhan. Namun kesedihannya tidak kunjung hilang. Mereka tidak mengerti mengapa keadaan bisa sampai seperti ini, dan hal ini menyebabkan banyak penderitaan. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada seorang pun dari Yabes Gilead, sebuah kota yang tidak ikut serta dalam sumpah di Mispa, yang hadir pada pertemuan tersebut. Melihat ini sebagai kesempatan untuk memenuhi sumpahnya tanpa melanggarnya, mereka memutuskan untuk bertindak. Mereka mengirimkan 12.000 pejuang pemberani ke Yabes Gilead, dalam sebuah misi yang akan segera menunjukkan bahwa, bahkan setelah begitu banyak penderitaan dan kehancuran, jalan menuju keadilan masih gelap dan sulit. Solusi yang ditemukan bangsa Israel cukup drastis, menunjukkan kompleksitas dan konsekuensi yang menyakitkan dari episode tragis dalam sejarah Israel ini. 12.000 pria yang diutus menangkap 400 wanita dari kota Yabes Gilead untuk dijadikan istri bagi 600 pria Benyamin yang selamat. Namun, 400 wanita ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh suku Benyamin. Para tua-tua majelis bertekad untuk mencegah kepunahan suku Benyamin. Mereka memikirkan solusi lain, meskipun itu solusi yang buruk. Pada waktu itu, ada perayaan tahunan Tuhan di Silo, di mana putri-putri Israel biasa menari di ladang anggur. Dalam konteks ini, majelis memberikan instruksi kepada Bani Benyamin. Hendaknya mereka bersembunyi dan menunggu peristiwa ini. Dalam perayaan tersebut, mereka berkesempatan untuk mengabadikan para wanita yang sedang menari untuk dijadikan istri. Para tetua percaya bahwa jika perempuan diambil tanpa persetujuan ayah atau saudara laki-laki mereka, maka tidak melanggar sumpah yang diambil di Mispa untuk tidak memberikan anak perempuan mereka kepada orang Benyamin. Meskipun rencana tersebut gelap, para pemimpin Israel merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melestarikan suku Benyamin tanpa melanggar sumpah. Maka, pada hari perayaan di Silo, anak buah Benyamin bersembunyi. Ketika para remaja putri mulai menari di ladang, mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan menangkap para wanita tersebut. Bersama istri baru mereka, suku Benyamin kembali ke tanah mereka,
membangun kembali kota mereka dan kembali tinggal di sana. Ceritanya diakhiri dengan menyoroti kurangnya kepemimpinan terpusat di Israel pada saat itu. Setiap orang melakukan apa yang menurutnya benar menurut pandangannya sendiri. Episode ini tidak hanya mengungkap serangkaian peristiwa tragis, namun juga kerentanan perempuan karena tidak adanya kepemimpinan yang adil dan ketidakstabilan masyarakat tanpa pemerintahan yang tegas. Kisah Gibeah mengingatkan kita akan pentingnya kepemimpinan yang adil dan perlunya transformasi dalam masyarakat agar setiap orang diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Terima kasih telah menonton dan Tuhan memberkati.